Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi di Ngobrol Sore Urban Farming. Sudah episode ke-10 dan sepertinya di bulan Juli ini akan menjadi seru kalau kita ngobrol seputar composting, seputar pemilahan dan pengolahan sampah, seputar ini nih, gerakan nasional pilah sampah dari rumah yang memang menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu misi dan visinya dari Rumah Hijau Net, yaitu ingin memasyarakatkan, ingin mengedukasi, ingin sebanyak-banyaknya berbagi seputar composting, khususnya urban farming juga ada. Tapi dalam sore ini kita mau fokus di composting karena sahabat semua, apakah sahabat sudah ikut turut merasakan apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Katakanlah saat ini sedang di, khususnya yang tinggal di Jakarta ya, mungkin teman-teman yang di Bogor sudah duluan, yang di Bali kabarnya juga sudah duluan, yaitu mulai mengalami hari-hari di mana kita tidak diperkenankan lagi membawa atau belanja dan kemudian meminta kantong plastik dari tempat kita belanja, baik itu di pasar tradisional, apalagi di pasar modern, mall dan sebagainya. Jadi kita sudah diminta untuk mengurangi kantong plastik, bahkan sudah dilarang ya, karena sebenarnya peraturan ini yang kemarin saya lihat-lihat, saya baca sebenarnya sudah dihembuskan sejak setahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah ada waktu setahun untuk edukasi, untuk sharing, untuk kemudian dibangun awareness-nya. Nah, tinggal pertanyaannya, kampanyenya apakah cukup efektif, apakah cukup mengena di teman-teman semua sehingga memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa oh ya oke, kita kalau belanja sudah nggak boleh kosongan lagi nih. Jadi kan katakanlah biasanya dulu saya juga begitu, kalau kita pergi ke warung atau ke pasar ya udah jalan-jalan aja. Kita nggak bawa apa-apa, begitu pulang, wih, bawa aneka tentengan. Tentengan kantong ini, kantong ini, kantong ini, wah bisa lebih dari 10 tentengan kantong lah, tergantung jumlah belanjanya. Bahkan di toko yang sama, katakanlah kita beli 3 atau 4 item, setiap itemnya bisa dikantongin sendiri-sendiri. Ya, saking saking apa ya? Mungkin saking baiknya ya. Jadi supaya nggak repot, dah dikantongin aja semua gitu. Padahal pada saat yang bersamaan di ujung sana, di katakanlah di di setelah itunya, setelah belanjanya adalah kemudian sampah-sampah ini menjadi bertambah, menjadi tidak terolah lagi. Nah, kenapa kemudian pelatihan composting online ini diadakan? Nah, kita sekarang masuk ke pelatihan composting online karena sebetulnya ini tidak jauh berkaitan dengan gaya hidup zero waste atau seminim mungkin menghasilkan sampah, atau gaya hidup 3R ya, reduce, reuse, recycle, mengurangi, menggunakan kembali, atau kemudian mendaur ulang sehingga kemudian bisa menjadi manfaat. Nah, teman-teman semua pola-pola itu berawal dari proses pemilahan. Semua berawal dari dipilah dan semua berawal dari kesadaran di dalam proses pemilahan sampah rumah tangga. Karena itu di sore hari ini, di podcast kali ini, di sharing yang juga saya share baik di Instagram, di Facebook, juga di YouTube, saya ingin berbagi seputar apa sih yang ada di dalam pelatihan composting online. Ya, jadi di pelatihan composting online yang diadakan oleh Rumah Hijau Net itu saya sudah mengadakannya sejak, kalau saya nggak salah, bulan Februari. Sejak bulan Februari saya menggagas sebuah ide atau sebuah bayangan. Oke, kayaknya kegiatan composting ini, apalagi waktu itu mulai pandemi ya, mulai mulai kita sudah mulai nggak bisa keluar ke rumah. Terus saya berpikir gimana kalau kemudian saya membuat sebuah cara, sebuah sistem, sebuah pelatihan yang juga dilakukan secara online sehingga teman-teman bisa melakukannya di rumah saja untuk mendampingi teman-teman melakukan proses composting. Jadi katakanlah apa sih yang menjadi tantangan dalam proses composting? Biasanya kan hal-hal yang belum pernah dialami tetapi udah ada di dalam kepala nih, udah ada di dalam pikiran. Nanti belatungnya gimana? Nanti baunya gimana? Wah, nanti
nanti kata tetangga gimana, nanti kata suami gimana, nanti anak-anak gimana. Pokoknya udah banyak nanti-nantinya, padahal belum dimulai. Ya, itu tantangan untuk hampir semua semua urusan di dalam kehidupan kita sih, sahabat semua. Yang berat itu kabarnya bukan ketika menjalani, tetapi ketika memikirkan untuk memulai. Jadi mau mulainya nih, wah gimana nih, udah banyak hal yang terbayang di kepala kita, namun sebetulnya itu bukan sebuah hal yang katakanlah menjadi sebuah hal yang eh, katakanlah esensi gitu ya, atau sesuatu yang eh, suatu hal yang apa ya namanya, sebuah sebuah hal yang dipelajari pasti satu paket antara konsekuensi dan hasilnya gitu. Jadi mari saya coba sharingkan dengan lebih runut lagi ya. Jadi dalam sore ini kan kita ngobrolnya seputar kegiatan pelatihan composting online yang sedang saya hadirkan bersama Rumah Hijau Net. Kalau mau ikut pelatihannya gimana, tinggal mendaftar di bit.ly pelatihan composting online, P, K, dan O-nya besar. Nah, di dalam pelatihan composting online ini, ketika saya mengadakan sejak bulan Februari, sekitar 3-4 bulan yang lalu, dan sudah berlangsung sekian lama, bersyukur sudah ada lebih dari 50 orang yang mendaftar. Nah, menariknya, dari 50 orang yang mendaftar ini, ternyata hanya hanya ada 6 orang yang tercatat berhasil menyelesaikan rangkaian pelatihannya. Nah, keren ya. Jadi ternyata terseleksi teman-teman. Jadi memang kelasnya ini modelnya adalah online. Online artinya apa? Mengikuti tahapan sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Karena modelnya model tugas. Jadi bukan model webinar. Jadi ada yang nanya Japri ke saya. Jadi model pelatihannya gimana nih Mas? Ini mulainya kapan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umumnya dulu ya mengenai pelatihan composting online. Jadi ini mulainya kapan? Mulainya begitu teman-teman daftar, begitu teman-teman transfer untuk kemudian mengikuti pelatihan. Kenapa sih harus transfer? Nah, ini juga nanti akan saya obrolkan. Begitu teman-teman transfer langsung bisa mulai pada saat itu juga. Ya dengan catatan saya lagi online ya, dalam artian lagi nggak di jalan atau kemudian tidak sedang mengerjakan urusan rumah tangga yang lain. Nah, jadi itu adalah sebuah katakanlah pintu masuknya. Begitu teman-teman daftar, begitu teman-teman transfer, langsung dimulai pelatihannya pada saat itu juga. Jadi bukan pelatihan atau seminar atau webinar yang terukur waktu, hanya hari Sabtu Minggu misalnya, atau jam, misalnya kayak ngobrol sore urban farming ini saya coba alokasikan di setiap hari Rabu sore misalnya jam 4 sampai jam 5. Tidak seperti itu. Pelatihan composting online ini kapanpun teman-teman mau menjalankan, mau memulai dan mau mengikuti langkah-langkahnya, saat itu juga bisa diselesaikan. Nah, ada berapa tahapan? Ada 8 langkah, sahabat semua. Jadi 8 langkah ini adalah langkah, 8 ya teman-teman yang Instagram. Ada 8 langkah yang kemudian saya coba formulasikan berdasarkan pengalaman saya melakukan composting selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Jadi saya di rumah saya, mungkin teman-teman yang baru ketemu saya di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube, atau di podcast yang baru mendengarkan siaran-siaran ini, saya memiliki sebuah channel YouTube, carinya pakai hashtag Rumah Hijau Net, karena saya waktu itu menggunakan namanya itu www.rumah-hijau.net. Itu sebuah portal yang waktu itu saya tempel di web, cuma kan karena itu termasuk domain berbayar, akhirnya saya tempel aja di channel saya. Tapi sebenarnya untuk nyari masuknya di hashtag Rumah Hijau Net. Nah, di sana saya mengumpulkan dokumentasi perjalanan saya melakukan composting, urban farming, pokoknya hal yang berbau green-green, yang hijau-hijau yang saya lakukan, saya dokumentasikan di sana. Awalnya ya hanya sekedar dokumentasi, namun bersyukur ternyata apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah hal yang menginspirasi, sebuah hal yang juga ada peminatnya. Jadi saya bersyukur saat ini ketika rekaman ini saya sampaikan, saya buat
sudah ada mau 5.000 subscriber. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe di channelnya Rumah Hijau Net. Semoga ini bisa menjadi sebuah kebaikan yang menginspirasi teman-teman dalam hal lingkungan khususnya. Nah, sampai mana tadi ngobrolnya ya? Oh ya, kita lanjutkan dari tahapan. Ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan dari proses pelatihan composting online. Jadi, podcast ini adalah untuk menjawab teman-teman yang mungkin bertanya apa saja sih yang akan didapat di dalam pelatihan composting online. Kebetulan memang sebagian teman-teman yang mendaftar adalah teman-teman yang sudah bersahabat lama dengan saya, yang udah tahu, oke, Mas Andito kalau bikin pelatihan ya pasti oke lah gitu, dalam artian ya pasti dituntun, pasti dibantuin dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian teman-teman langsung daftar, langsung kemudian saya sharingkan. Sebagian diantaranya bisa menyelesaikan. Jadi dari 50-an yang mendaftar, ada 6 orang yang kemudian selesai, berhasil menyelesaikan 8 tahapan ini. Tahapan pertama apa? Tahapan pertama saya mengajak teman-teman punya mindsetnya dulu. Ya, mindset mengenai composting. Saya minta teman-teman untuk menemukan atau bisa mendapatkan sebuah alasan yang sangat kuat sehingga teman-teman mau melakukan composting. Nah, itu dulu. Karena kalau kita melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah, saya menganalogikan ini seperti kita setiap hari ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar. Ini sesuatu yang akan kita lakukan setiap hari, sahabat semua. Composting, memilah dan mengolah sampah. Begitu Anda menyiapkan diri untuk masuk, nggak masuk pun sebenarnya sudah ada di dalam dunia itu. Cuma bedanya mungkin sekarang sudah punya sudut pandang yang berbeda. Artinya teman-teman mau melibatkan diri lebih untuk hadir, untuk kemudian mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya. Nah, di tugas yang pertama saya memberikan sebuah klip video. Saya sharing mengenai apa yang saya bayangkan mengenai composting. Mindset ini nggak ada di YouTube saya. YouTube-nya saya privat, untuk kemudian video ini hanya khusus buat peserta. Walaupun sebetulnya sih kalau teman-teman nonton semua video yang ada di YouTube saya, katakan yang terkait sama composting, mindsetnya kurang lebih ada di situ. Tapi di situ saya simpulkan, saya jadikan sebuah bungkusan supaya kemudian teman-teman bisa melihat apa sih yang saya bayangkan mengenai proses composting gitu. Nah, itu yang kemudian saya minta teman-teman menonton itu, ya videonya nggak lama, 6-7 menit. Dan kemudian saya minta teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di situ. Setelah menjawab, harapannya teman-teman sudah siap untuk kemudian melakukan composting. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap kedua nih, teman-teman. Tahap keduanya apa? Sederhana banget kok, yaitu siapkan 2 tempat sampah. Siapkan 2 tempat sampah, yaitu 1 buat organik, yang 1 buat anorganik. Itu aja dulu. Simpel kan? Nah, memang kelihatannya simpel, hanya menyiapkan 2 tempat sampah. Namun ini adalah sebuah langkah yang paling esensial, yang paling penting, paling mendasar, fondasi di dalam teman-teman melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah. Karena teman-teman semua, sampah yang menumpuk, sampah yang tidak terolah, itu karena tercampur antara yang organik dengan yang organiknya. Sesimpel itu sebetulnya. Karena begitu terpilah, katakanlah yang organiknya punya rumahnya sendiri, punya tempat sampahnya sendiri, yang anorganik punya tempat sampahnya sendiri, maka masing-masing bisa diolah, masing-masing bisa menjadi manfaat lagi, bahkan nih masing-masing bisa menghasilkan income buat kita. Katakanlah saya mengolah sampah rumah tangga saya. Nah, dari sampah rumah tangga saya ini saya menghasilkan pupuk padat, menghasilkan pupuk cair. Tidak jarang ada yang ngontak saya nanya, "Mas, punya stok pupuk cair nggak?" gitu. Ya kebetulan lagi ada, yaudah saya mau ambil deh 1 jerigen. Ya karena dia nggak mau dikasih gratis gitu aja, ya akhirnya saya terima barterannya, terima uang dari situ. Nah, sampah ya teman-teman, sampah nih, sampah yang kemudian sama ini mungkin kita kok lewat, ih bau apa segala macam, itu kok kita olah dengan benar, nah itu bisa memberikan income juga buat kita. Jadi yang sama ini sampahnya kita ngeluarin uang untuk ngurusnya, itu juga bisa mendatangkan uang dengan catatan sudah dipilah dahulu. Nah, makanya di pelatihan yang kedua, saya minta teman-teman untuk kemudian memilah dan untuk kemudian menyediakan 2 tempat sampah untuk memilah. Minimal 2 dulu, karena setelah itu kalau teman-teman mau yang anorganiknya mau dipilah lagi menjadi katakanlah 3-5 jenis, seperti kertas, kardus, duplek, lalu ada plastik, botol dan sebagainya, boleh saja.
dan yang organiknya juga mau dipilih, ada yang hewani dan non hewani, ya silakan saja. Itu tahapan selanjutnya. Tapi tahapan pertama khususnya buat teman-teman yang baru memulai, siapkan 2 tempat sampah dulu. 2 tempat sampah yang terpilah, satu untuk yang organik dan anorganik. Simpel ya. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga apa teman-teman? Langkah ketiga adalah saya minta sahabat semua untuk menentukan metode composting seperti apa yang akan teman-teman terapkan di tempatnya masing-masing. Katakanlah saya menyediakan beberapa metode yang paling simple, yang karena itu apa ya? Kadang-kadang pertanyaannya begini, apakah di dalam pelatihan ini disediakan ini nih apa komposternya atau bagaimana cara mengolah sampah rumah tangganya. Nah, buat saya ini adalah kalau teman-teman sampai punya ini di rumah, ya tong komposter yang ada di belakang saya ini itu adalah sebuah langkah yang sangat keren banget. Dalam artian apa, teman-teman sudah langsung punya tempatnya untuk mengolah sampahnya. Nah, jadi keren sebetulnya kalau teman-teman sudah punya nih tempat sampah buat komposter untuk mengolah sampah rumah tangga Anda gitu. Tapi kalau nggak ada gimana? Nah, sebenarnya sudah banyak metode. Ada beberapa metode. Salah satunya adalah dengan menggali lubang organik. Jadi katakanlah teman-teman punya lahan di rumahnya, ya lahannya nggak luas, saya cuma butuh katakanlah 50 kali 50 cm, gali ke dalamnya juga sekitar 50 cm juga lah, atau 30 cm juga nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk mengubur sampah rumah tangga teman-teman. Kalau di rumah saya nggak ada lahan gimana mas? Nah, apakah kemudian di komplek tempat tinggal teman-teman tidak ada lahan nganggur yang kemudian dibiarkan bertumbuhan saja tanamannya dan sebagainya, sehingga menjadi tempat liar yang kemudian malah orang kadang-kadang malah numpuk sampah di situ, sampahnya malah nyampur lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan tempat-tempat seperti itu untuk mengubur sampah organik kita ya. Catatannya hanya organik, tidak diperkenankan. Kalau buat saya ya, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan proses composting, yang dikubur hanya yang organik saja. Ya, atau kemudian metodenya saya betul-betul nggak punya lahan mas, oke ada metode namanya compost pot. Jadi teman-teman punya pot gitu ya, pot tanaman, dan siapkan media tanam gitu, dan lakukan proses compost pot, yaitu dengan memasukkan tanah, memasukkan sampahnya, lalu nanti ditutup dengan tanah lagi. Nah, itu pun juga salah satu proses composting yang bisa dilakukan. Banyak metode teman-teman sebetulnya. Dengan catatan teman-teman sudah siap untuk melakukan proses composting. Mindsetnya sudah dapat. Jadi kalau sudah tahu tujuannya, nah yang lain itu tinggal caranya aja. Yang lain itu sudah tinggal langkah-langkahnya saja, dan itu akan jauh lebih mudah. Lalu setelah kemudian menentukan bagaimana, yang selanjutnya adalah langkah keempatnya, saya minta teman-teman untuk membuat mikroorganisme lokal milik teman-teman sendiri. Dengan cara apa? Nah, paling gampang gini sebenarnya. Pertanyaannya, boleh dijawab di kolom komentar boleh, atau mungkin dijawab nih di YouTube-nya juga boleh. Teman-teman masih makan nasi nggak? Kalau masih makan nasi berarti kan masih nyuci beras. Nah, air beras cucian pertama teman-teman itu bisa digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal teman-teman. Nah, ada nih kebetulan nih seru nih, ada salah satu peserta pelatihan yang bilang ke saya, mas saya udah lama nggak makan nasi. Widih, keren banget nih. Udah mulai mengurangi nasi, kan artinya mulai mengurangi asupan gula ke badan yang rutin setiap hari, dan itu bagus banget untuk buat kita yang terbiasa dan badannya membutuhkan effort supaya, atau treatment yang berbeda supaya kemudian berat badannya lebih berkurang. Nah, itu biasanya memang membutuhkan effort, salah satunya mengurangi nasi. Nah, keren. Terus gimana kebetulan dia adik kelas saya di SMA kan. Gimana bang, saya udah lama gak makan nasi gitu. Oke, kemarin waktu aku ke rumah kamu ada ibu-ibu itu keluarga atau asisten atau siapa? Oh ya, itu asisten rumah tangga saya. Oke, asisten rumah tangganya masih makan nasi nggak? Oh iya masih bang. Jadi nyuci beras nggak? Masih. Ambil air berasnya. Nah gitu. Jadi sebetulnya kita bisa dapat solusinya kok gitu. Tapi andai kata tidak ada air beras, teman-teman bisa membuat molnya juga pakai kulit buah-buahan, kulit pisang, bisa pakai kunyit, bahkan bisa pakai ya kulit buah sama kemarin kunyit, yang salah satu yang saya pelajari, kunyit yang dicampur dengan gula kasih air, itu juga bisa jadi mol. Jadi banyak cara untuk menghadirkan mol, dan mol terbaik menurut saya, menurut apa yang saya sudah alami adalah yang dihasilkan di rumah Anda sendiri.
Jadi ya saya mau pakai E4 Mas, boleh, nggak apa-apa. Walaupun beberapa informasi yang saya dapat E4 itu karena bakteri yang dikembangbiakan di tempat lain, bahkan mungkin impor ya dari negara yang berbeda, maka bisa jadi bakteri ini sebenarnya tidak terlalu efektif untuk mengolah sampah rumah tangga kita. Karena ya ibarat ada orang Jepang misalnya, orang Jepang masuk ke Indonesia disuguhin pecel lah, disuguhin gado-gado. Ya mungkin dia bisa makan tapi tidak akan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena seleranya berbeda gitu. Mungkin kalau dia ngolah sushi, wah itu langsung habis. Tapi ketika dia ketemunya gado-gado, ketemunya cingur gitu ya, rujak cingur, petis, wah ini apa nih, aroma apa nih. Nah jadi menurut saya mall terbaik adalah kalau teman-teman mengolahnya dari hasil yang dihasilkan di rumah sendiri, menggunakan mata air yang ada di rumah Anda sendiri. Nah itu mall yang lebih baik. Nah jadi di tugas keempat teman-teman saya minta untuk membuat mall mikroorganisme lokal. Gampang kan? Nah habis itu baru kemudian tugas kelimanya teman-teman saya minta untuk mencari material yang disebut sebagai penggembur. Penggembur itu apa? Adalah sebuah material organik yang dia kering sehingga dia punya sifat menyerap air. Nah, ini juga kunci nih teman-teman. Nah, bersyukurnya beberapa sahabat-sahabat yang sudah melakukan composting dan kemudian dalam prosesnya sedikit mendapatkan tantangan, katakanlah aromanya sangat kuat atau kemudian belatungnya banyak gitu, terus diprotes suami lah, diprotes tetangga segala macam, kok nih baunya kayak begini. Nah, bisa jadi sahabat semua, kuncinya adalah sampah Anda terlalu basah. Ya, adonan sampah organiknya itu terlalu basah sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk belatung, untuk aroma itu bertumbuhan atau bersukacita, berpesta pora gitu sehingga baunya kemana-mana, bakterinya melimpah dan sebagainya. Nah, caranya adalah, tipsnya adalah teman-teman taburkan penggembur setiap akan mengompos. Jadi setelah nah, saya akan masuk lagi ke pelatihan berikutnya, ke tugas berikutnya. Tapi intinya adalah penggembur ini berfungsi untuk menyerap kadar air, sehingga kadar air ini akan lebih terserap, akan lebih membuat sampahnya lebih gembur, tidak benyek gitu ya. Nah, pada saat itulah kemudian proses composting akan lebih optimal. Jadi itulah fungsinya teman-teman. Jadi tugas kelimanya adalah teman-teman cari penggembur. Nah, tugas keenamnya apa? Tugas keenamnya teman-teman coba mulai mencacah sampah rumah tangganya. Apakah perlu dicacah, Mas? Menurut saya, kalau teman-teman baru memulai, sebaiknya dicacah. Walaupun katakanlah saya nih sudah menjalani, sekarang sudah jalan 5 tahun gitu ya. Saya sudah mulai memahami, oh ini ada sampah-sampah yang nggak perlu dicacah terlalu halus, tapi ada sampah-sampah yang memang perlu dicacah. Karena apa? Nanti hasil pupuk padatnya itu tidak jauh berbeda dengan hasil yang dicemplungkan. Contoh, misalkan bonggol jagung. Bonggol jagung ini adalah salah satu contoh sampah yang perlu dicacah dengan lebih halus. Dalam artian ukurannya harus lebih kecil. Jadi kalau kita nyemplungin bonggol jagung segini, ya nanti hasilnya akan tetap segini. Efeknya gimana? Dia akan memenuhi komposter, dia akan memenuhi kompos pot kita, lubang organik kita, karena dia tidak terolah. Nah, dia ini perlu dicacah supaya kemudian tekstur dari pupuk padatnya itu tetap enak lah, tetap bagus untuk kemudian nanti dijadikan media tanam atau jadi pupuk tambahan. Nah, atau apalagi misalnya yang berpengalaman saya, misalnya tulang ayam, khususnya yang bagian kaki ya, misalnya Anda makan drumstick, makan paha, nah itu tulang yang cukup keras. Kalau Anda masukkan tulang ini utuh ke dalam komposter, nanti keluarnya segitu lagi. Nah, jadi ini yang kemudian perlu dipotong-potong lebih kecil atau dihancurkan, artinya dia bentuknya perlu dikurangi. Nah, jadi teman-teman di tugas ke-6 tolong coba foto sampah sebelum dicacah dan sampah setelah dicacah. Karena dari situ teman-teman tahu, oh oke, ini adalah yang perlu kita lakukan. Karena itu penting sahabat semua untuk melakukan proses composting ketika sampahnya masih segar. Karena kalau misalnya teman-teman melakukan composting pada saat sampahnya katakanlah sudah diemin 2-3 hari gitu, oke. Nah, lama-lama juga ada aromanya, mungkin sampahnya lebih benyek dan ya lebih menantang lah untuk kemudian diolah. Karena itu teman-teman saya minta atau tipsnya adalah segera olah sampah pada saat sampah itu dihasilkan. Katakanlah mungkin setiap hari, mungkin setiap malam atau setiap pagi misalnya katakanlah. Jadi sampah seharian, nah pagi diolah. Jadi karena kalau sudah lewat 2 hari aja, nah itu biasanya aromanya sudah berbeda, sudah lebih menantang lagi.
Nah, tugas keenam saya minta teman-teman mencacah sampahnya, dan tugas ketujuh adalah composting. Langsung kemudian teman-teman jalankan tahapannya. eh, Sampah yang dicacah diberi mol, lalu diberi penggembur, diaduk-aduk sedikit, lalu kemudian masukkan ke dalam metode composting yang sudah teman-teman pilih. Bisa ke lubang organik, bisa ke compost pot, bisa ke komposter, bisa kemudian ke lubang biopori, atau kemudian mungkin teman-teman punya metode composting yang lain, sudah pernah punya ember dan sebagainya. Nah, apa yang oke, tadi langkah ketujuh ya. Yang terakhir langkah ke-8 adalah saya minta teman-teman untuk melakukannya sekali lagi dari awal sampai akhir. Saya ingin melihat apakah teman-teman sudah bisa melakukannya secara berulang. Artinya teman-teman sudah paham, oh ini caranya, oh begini teknisnya, oh gini prosedurnya gitu. Nah, begitu selesai ke langkah ke-8, lulus deh. Teman-teman sudah lulus dari pelatihan composting online. Ya, saya memberikan sebuah tanda e-sertifikat bahwa teman-teman sudah berhasil melakukan pelatihan composting online bersama Rubah Hijau. Dan teman-teman bisa bergabung ke sebuah grup di mana isinya teman-teman yang sudah berhasil melakukan proses composting skala rumah tangga, sudah berhasil menyelesaikan pelatihan composting online, dan kemudian di situ kita berbagi. Saya berencana untuk mengadakan katakanlah pertemuan online seperti ini lewat Zoom meeting gitu ya, atau dengan metode-metode online yang lainnya, untuk kemudian saya sekedar refreshing aja bagaimana proses compostingnya. Karena kan proses composting ini adalah sesuatu yang akan teman-teman lakukan seumur hidup. Kecuali teman-teman udah nggak menghasilkan sampah lagi. Dan biasanya kalau udah nggak menghasilkan sampah, berarti udah nggak hidup lagi. Ya, kita sudah jadi sampah lagi. Maksud kita, badan kita sudah waktunya tubuh ini, jasad ini menjalankan fungsinya untuk diurai lagi oleh jasad-jasad renik. Ya, kalau ada yang dikremasi ya berarti kita menjadi abu, abunya pun juga menjadi bagian untuk menyuburkan bumi dan sebagainya. Akhirnya pada akhirnya sahabat semua, ujung-ujungnya kita adalah merupakan bagian dari alam semesta ini, yang ketika tubuh kita berakhir, ya kita akan terkompos juga. Nah, apa yang teman-teman dapat dari pelatihan ini? Kan tahapannya sudah tahu nih. Katakanlah teman-teman dengerin dari menonton video ini, nonton tayangan ulang IGTV-nya, atau kemudian mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, teman-teman sudah bisa mengikuti. Semua video yang ada di referensi pelatihan pun saya ambil dari channel YouTube saya. Jadi teman-teman sudah bisa menjalankannya sendiri tanpa ikut pelatihan. Namun, kenapa kemudian saya sediakan pelatihan composting online ini? Karena teman-teman akan saya dampingi. Saya akan menjadi sahabatnya teman-teman semua untuk kemudian melakukan proses composting, untuk kemudian menjalani tahapannya step by step. Saya akan setiap minggu, kalau saya sehat, mohon doanya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya akan sapa teman-teman lagi sampai 3 kali ya. Jadi di dalam katakanlah term and conditionnya saya sudah bilang bahwa kalau sampai 3 kali saya japri terus teman-teman nggak merespon, artinya ya saya anggap mengundurkan diri. Tapi nggak usah khawatir, siapa tahu teman-teman, saya bisa memahami, itulah asiknya online. Dalam artian apa, kita kadang-kadang ada sebuah kondisi yang tidak bisa kita tolak. Dalam artian ya mungkin ada kita lagi pindahan misalnya, atau lagi renovasi rumah, atau kemudian lagi baru punya bayi, atau kemudian ada sebuah kondisi dalam lagi traveling dan sebagainya sehingga nggak sempat kompos, akhirnya pelatihannya nggak berjalan. Nggak apa-apa, silakan teman-teman disesuaikan. Kapan saja teman-teman ingin melanjutkan, silakan japri saya, silakan kontak saya lagi, kita lanjutkan lagi. Mau mulai dari awal lagi boleh, mau melanjutkan sesuai tahapan itu silahkan. Tapi ketika saya ingatkan, katakanlah saya japri sampai 3 kali terus teman-teman katakanlah tidak merespon atau menganggap mungkin ya dibaca gitu ya, curcol deh. Dibaca tapi kemudian tidak direspon, maka sampai 3 kali, maka saya akan kasih sebuah reminder bahwa saya anggap teman-teman mengundurkan diri. Namun kapanpun teman-teman ingin melanjutkan proses composting, silahkan japri, dengan senang hati saya akan mendampingi teman-teman untuk melanjutkan proses compostingnya sampai selesai. Karena ya sampai hari ini sih teman-teman, saya masih meniatkan diri saya untuk menjadi sahabat buat teman-teman melakukan proses composting. Saya membayangkan begini, karena misalkan katakanlah teman-teman tahu nggak kalau di setiap kelurahan yang saya dengar nih ya, itu sebetulnya sudah
dialokasikan sebuah atau bahkan 2 unit alat, satu unit alat pencacah sampah organik dan yang satu adalah untuk mengolah sampah organik. Nah, pertanyaannya, coba teman-teman tulis di kolom komentar misalkan. Coba dijawab, apakah di kelurahan teman-teman melakukan itu? Melakukan proses composting di kelurahannya? Kalau ada, saya acungin jempol. Berarti tandanya apa? Kelurahannya menjalankan amanat undang-undang untuk kemudian kita memilah dan mengolah sampah. Tapi kalau kemudian belum dijalankan, nah artinya intinya di mana? Intinya adalah ada di sumber daya manusianya, ada di edukasi pemilahan sampahnya. Bisa jadi teman-teman sudah tergerak, namun gimana caranya ya gitu. Oke, saya bisa bilang, coba teman-teman masuk ke channel YouTube saya, tinggal cari video-video yang teman-teman butuhkan di sana, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, nanti saya bikin lagi kontennya. Nah, ngobrol sore urban farming ini kan juga salah satu cara untuk kemudian membuat konten itu, supaya kemudian saya bisa terus memberikan sebuah update terbaru dari apa yang saya lakukan dan apa yang teman-teman saya lakukan. Jadi kebetulan saya punya sebuah grup nih teman-teman, namanya grup Sahabat Rumah Hijau. Mungkin di teman-teman Instagram atau teman-teman Facebook ada yang sudah bergabung di dalamnya karena pernah saya bantu punya komposter atau punya instalasi hidroponik. Kita berkumpul di situ ngobrol bareng, katakanlah sharing tentang hasil panen atau sharing tentang ada hama apa nih yang lagi datang, atau tantangan-tantangan apa, atau kebahagiaan-kebahagiaan apa yang sedang dirasakan dari proses urban farming, atau ada hal yang mau ditanyakan, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol di situ. Saya punya grup Sahabat Rumah Hijau itu. Nah, saya bisa sharing tuh update dari teman-teman yang sedang melakukan di tempatnya masing-masing. Karena saya berpikir begini, sahabat semua. Kenapa saya sangat bersemangat untuk mengadakan pelatihan ini? Kenapa saya senang banget untuk kemudian bikin konten-konten di YouTube? Dan karena kita selalu eranya ya, kita bisa berbagi hal-hal yang positif, hal yang baik, kita bisa berbagi di Facebook, di Instagram, mengenai apa-apa yang ingin kita lakukan. Karena saya berpikir begini, alat yang katakanlah terpasang di kelurahan itu misalnya, katakanlah ada alat penyacah sama pengolah sampah rumah tangganya. Kenapa nggak jalan? Karena kan tidak ada yang mau menjalankan. Saya pernah diundang ke sebuah batalion di daerah Cijantung. Terus saya diajak, Bang, kebetulan adik kelas saya yang menjadi komandannya di situ. Bang, coba lihat ya Bang, di belakang tuh ada alat pengolah sampah gitu. Saya lihat, wih keren banget, komposter skala gede. Tapi mangkrak. Kenapa? Karena tidak teredukasi untuk menggunakannya. Kalau buat saya ketika ngeliat komposter itu, wih ini adalah komposter keren untuk kemudian mengolah sampah rumah tangga Anda gitu. Karena katakanlah di batalion pasti kan masak, pasti punya sampah rumah tangga. Udah cacah, kasih mol, masukin, campurin daun-daun kering. Namanya di batalion kan banyak daun, pasti itu adalah penggemur yang juga bagus. Masukin situ, Anda punya pupuk, Anda bisa kemudian bikin menghasilkan tanaman-tanaman organik, nanam cabai, tomat dan sebagainya dari sampah yang sudah terpilah dan terolah di dalam komposter itu. Sampai gemes gitu, maksudnya iya itu keren banget. Sebelumnya saya pernah juga diundang ke sebuah batalion di daerah Marunda. Wah, saya ketika ngeliat itu terus ngobrol-ngobrol sama komandannya. Kebetulan komandannya satu angkatan di SMA. Ketika saya ngobrol-ngobrol, beliau sudah punya bayangan mau bikin ini. Terus saya bilang, sebelum mulai jadi bangunan yang Anda pikirkan, katakanlah bikin rumah kompos dan sebagainya, setidaknya sudah mulai ini edukasinya dari sekarang untuk memilah dan mengolah sampahnya. Karena buat apa punya bangunan kalau kemudian manusianya belum diedukasi, belum kemudian punya pemahaman bahwa oke, penting nih melakukan composting, penting nih untuk kita milah dan mengolah sampah rumah tangga kita gitu. Katakanlah ini teman-teman marinir kan, kata teman-teman marinir karena berenang, tahu dong laut mana yang paling enak diselamin, laut mana yang paling enak diajak berenang, apakah pantai utara Jakarta? Kata maaf ya, kebetulan kan pantai utara kita ya ada sampahnya gitu, Pak, tidak nyaman untuk direnangi. Tapi kalau pantai selatan gimana? Atau kemudian selat-selat yang masih biru-biru itu gimana? Wah, itu kan asik banget gitu. Nah, itu yang kemudian teman-teman bisa punya bayangan bahwa begitu pentingnya teman-teman bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangga Anda. Memilah dan mengolah sampah rumah tangga di lingkungan Anda, di batalion Anda. Karena apa? Ya ujung-ujungnya adalah sampah ini bagaimana cara kita memperlakukannya. Nah, sekali lagi teman-teman, ngobrol-ngobrol sore ini, pelatihan composting online ini, itulah tahapan yang ingin saya sharingkan. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, mau kemudian ikut belajar di dalamnya, karena yang menarik ini,
ada yang salah satu peserta yang pertama kali lulus. Nah, pertama kali lulus dari pelatihan composting online itu sahabat saya di Jakarta Timur. Beliau sudah melakukan, dan saya juga heran kenapa beliau ikut pelatihan lagi ya, padahal sudah veteran composting gitu. Tapi ternyata beliau ada sebuah tahapan yang, oh, aku miss di sini nih gitu. Aku ternyata kurang penggemburnya, aku ternyata kurang treatment di sini. Terima kasih Mas Andito, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan sehingga kemudian proses compostingnya jadi lebih smooth lagi. Karena selama ini kalau suaminya lagi lewat tempat composting, ini kok baunya begini banget sih, kenapa nggak bisa diapain kayak gitu. Nah, ternyata pelatihan ini membantu sahabat saya ini mengetahui, oh, tipsnya seperti ini. Jadi ini bisa jadi pelatihan ini menambah wawasan teman-teman untuk kemudian melakukan composting online-nya. Dan pertanyaannya juga ada yang seperti ini, pelatihannya berapa lama sih Mas? Pelatihannya tergantung Anda. Karena ada teman-teman yang sudah bergabung dari awal, dari bulan Februari misalnya, sampai sekarang nggak lulus-lulus. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan tugasnya. Tapi ada juga teman-teman yang dalam waktu seminggu kayaknya sudah selesai. Karena apa? Ya, mereka menjalankan apa proses-prosesnya gitu. Nah, ini yang kemudian saya lihat ya, memang sepertinya ya compostingnya seperti ini. Sangat sangat personal gitu, sangat individu. Makanya saya memposisikan diri bukan sebagai guru sebetulnya. Kalau teman-teman baca postingan saya sebelumnya di Instagram atau di Facebook, katakanlah mengatakan misalnya Kak Laura yang sebagai sharing testimoninya sebagai salah satu peserta pelatihan yang sudah berhasil lulus, ketika murid siap guru datang. Sesungguhnya saya nggak memposisikan diri sebagai guru, teman-teman. Saya memposisikan diri saya sebagai sahabatnya teman-teman untuk melakukan proses composting. Jadi silakan bertanya apa saja seputar composting. Toh saya juga dalam proses menjalani. Saya bukan karena udah 5 tahun terus berhenti, ya enggak, justru karena sudah 5 tahun menjalankan, saya malah semakin menyadari bahwa betapa pentingnya proses composting ini untuk kemudian saya jalani dan saya sharingkan lagi. Karena kan teknologi berkembang. Ya ini saya kebetulan kenapa komposternya yang saya bikin dengan tong warna biru, terus dengan model seperti ini, dengan katakanlah di dalam ada tatakannya dari GRC dan sebagainya, karena material yang ada seperti ini gitu. Kalau teman-teman punya material yang lebih bagus, mau bikin juga, dengan senang hati silakan. Mau ditiru plek-plek juga nggak apa-apa gitu. Saya dapat inspirasinya dari mentor saya Mbak Wildayanti, misalnya membawa komposter ke rumah saya, ya saya tiru, saya amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman silakan modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kenapa pelatihan ini berbayar? Sebetulnya saya pengennya sih gratis aja gitu. Tapi memang ternyata di saat kita menggratiskan itu ada rasa yang berbeda ya. Kita ketika ikut pelatihan yang free berbeda sama yang berbayar komitmennya. Setuju apa setuju? Begitu kita bayar, kita tahu, oke, ini saya udah invest, maka saya harus dapat sesuatu dari pelatihan ini. Dulu waktu di awal saya membanderolnya 50.000 karena saya memang pengen sharing aja, itu sekedar buat tanda jadi aja, tanda komitmen aja buat teman-teman. Yuk kita tanda jadi, deal ya, kita belajar ya 50.000. Tapi kemudian ketika saya melihat kok konversinya, saya kok konversi bukan konversi yang daftar terus closing bayar, saya sih bukan mikir di situnya. Saya konversi yang daftar, yang lulus, kok yang lulus dikit ya. Oke, jangan-jangan kurang tinggi nih angkanya gitu. Makanya kemudian saya coba di pelatihan compostingnya sekarang saya banderol dengan harga 150.000. Teman-teman sudah dapat pelatihan dengan 8 tahap seperti itu. Teman-teman dapat pendampingan, teman-teman setelah lulus pun kita masuk ke dalam sebuah grup yang sama, ada Telegram, grup composting sahabat rumah hijau. Di situ kita nanti sharing seputar composting, seputar apa yang kita lakukan. Setiap bulan saya menyatakan untuk kemudian melakukan Zoom meeting buat teman-teman yang ada di sana, untuk kemudian kita sharing lagi update-update terbaru seputar proses composting. Dan ya bisa dibilang 150.000 itu lifetime untuk kemudian kita ngobrol-ngobrol seputar composting sampai teman-teman selesai, sampai kemudian teman-teman kita sama-sama menjalani proses composting bersama-sama. Dan tidak hanya itu, teman-teman yang sudah lulus dari pelatihan composting online, karena saya misinya adalah supaya kemudian teman-teman proses composting ini bisa sebanyak mungkin
menginspirasi banyak orang dan makin banyak yang mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya sesuai dengan kearifan lokal di tempat masing-masing, maka saya mengajak teman-teman yang sudah lulus berhak untuk mendapatkan sebuah link khusus, link affiliate, di mana katakanlah teman-teman misalnya sharing nih proses compostingnya, terus teman-teman ada dari media sosialnya atau ada yang japri, wih kok bisa composting begitu, gimana caranya? Oh, ikut pelatihannya sama Mas Andito di pelatihan composting online. Nah, teman-teman boleh tuh kemudian nih daftarnya pakai link saya aja gitu. Nah, kalau teman-teman ada teman yang mendaftar dan kemudian terjadi transaksi, maka Rp50.000 buat teman-teman yang berhasil memperkenalkan temannya untuk kemudian bergabung di pelatihan composting online. Tujuannya apa? Supaya kemudian semakin banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan composting. Karena bisa jadi bahasa saya berbeda sama bahasanya teman-teman yang sudah lulus dari pelatihan. Mungkin ya kedekatan personalnya, mungkin mereka merasa lebih nyaman dan lebih percaya kalau linknya dari Anda ketimbang dari saya gitu. Karena kan baru kenal, baru ngeliatnya siapa sih ini orang, kalau udah ngomongin sampah pecicilan banget misalnya. Nah, itu mungkin mereka lebih nyaman kalau dengan Anda, teman-teman yang sudah lulus, ketimbang saya. Karena itu saya, teman-teman yang sudah lulus dari pelatihan, saya berikan sebuah link kalau mau. Saya sudah siapkan link-link khusus untuk kemudian teman-teman bisa share, lalu kalau itu diklik, nyampe ke saya tahu, oh ini dari Kak Laura misalnya, atau oh ini dari Kak Neni misalnya, atau dari Kak Wiwi, atau dari Kak Rani misalnya yang sudah berhasil melewati proses composting online menyelesaikan 8 tahapannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara di dunia online sekarang ini untuk kemudian semakin memasyarakatkan pelatihan ini, semakin banyak yang mau melakukan composting, semakin banyak juga yang kemudian peduli terhadap lingkungannya, sehingga saya sih membayangkannya gini teman-teman, karena saya ngeliat itu tadi, ketika alatnya sudah ada tapi nggak teroperasikan, salahnya di mana nih? Salahnya kan pasti ada di edukasi. Kalau kemudian kita sudah siap, sudah paham dengan mindsetnya, begitu kasih alatnya, weh, kita bisa langsung melakukan kelipatannya gitu. Saya nih ibaratnya ya, kemudian tiba-tiba kedatangan komposter gede di rumah saya, ya walaupun ngapain juga sih ada komposter gede di rumah saya, wong saya skala rumah tangga. Tapi andai kata itu ada pun, saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan dengan komposter itu gitu. Ketika kemudian saya diminta solusi untuk skala kawasan gimana, saya udah paham caranya. Walaupun kemudian saya nggak punya sumber dayanya, saya tinggal lempar aja ke mentor saya, Mbak Wildayanti, dengan PT-nya di Safiera Global Sinergi. Beliau CEO-nya yang memang khusus menangani, punya perhatian khusus terhadap pemilihan pengelolaan sampah, khususnya ke skala kawasan, apartemen, batalion kah, atau kemudian RT RW. Pokoknya yang skalanya luas-luas itu, nah itu mentor saya Mbak Wilda ini yang kemudian memiliki sumber dayanya. Saya tinggal meneruskan ke beliau saja. Nah, masing-masing dari kita punya kapasitas. Saya merasa bahwa saat ini saya ingin berada di sini nih, di posisi ingin mendampingi teman-teman yang sedang ingin melakukan proses composting tapi belum tahu caranya. Atau lagi berpikir gimana ya caranya, atau nanti kalau ada belatung terus gimana. Nah, karena seperti ini, saya sharingkan di StreamYard ya, di Facebook itu ada yang nanya, Mas, saya sudah melakukan proses composting, begitu taruh di tanah kok jadi banyak semutnya. Nah, bisa jadi mungkin proses compostingnya belum terurai dengan sempurna, sehingga masih ada tuh gula-gula di dalamnya yang kemudian membuat semut jadi ingin mengambil manfaat dari situ. Sebetulnya di satu sisi semut belatung itu adalah bagian dari pengompos juga. Katakanlah ini ada pertanyaan juga yang masuk tadi di Instagram, saya sampaikan di StreamYard, komposternya kok jadi banyak kecoaknya gitu. Ya bisa jadi karena memang bayangan saya sampahnya terlalu basah, sampahnya kurang gembur, sehingga kemudian kecoa tuh senang sama yang sampah banget. Kalau kemudian teman-teman bisa mengolah sampahnya menjadi tergembur dengan baik, maka yang mengolah adalah belatung-belatung yang sifatnya memang dia mengurai sampah itu saja. Kalau teman-teman pernah baca seputar BSF, Black Soldier Fly gitu ya, jadi belatungnya dari lalat hitam tentara ini, itu memang dia ngolah di situ, tapi kemudian dia mati ya di situ gitu. Jadi itu yang kemudian diharapkan hadir. Kalau kemudian yang hadir yang lain, nah bisa jadi Anda kurang penggembur, Anda kurang kering sampahnya gitu. Jadi terlalu basah, terlalu benyek. Nah, ini kan adalah sebuah
hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi ketika kemudian dilakukan jadi paham, oh ini tuh maksudnya. Ternyata basah sampah saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi teman-teman sharing saya hari ini baik yang di podcast, di IGTV maupun yang di StreamYard di Facebook dan juga saya akan relay di YouTube juga. Teman-teman jadi punya bayangan apa sih yang ada di dalam pelatihan composting online bersama Rumah Hijau. Simpel kan sebetulnya, teman-teman bisa lakukan sendiri kok. Mau menjalankan sendiri terus kemudian teman-teman mau mengkonsultasikannya secara online kepada saya lewat Japri, lewat inbox, DM, atau kemudian katakanlah komen di YouTube dan sebagainya, silakan. Selama itu teraksesnya sampai ke hadapan saya dalam keadaan sehat dan bisa menjawab, maka akan saya jawab. Kalau saya belum tahu jawabannya, saya bilang nggak tahu. Dan kita akan cari tahu sama-sama untuk kemudian mencari jawabannya untuk itu. Nah, saya lagi di pelatihan composting online ini, di pelatihan composting online ini, sahabat semua mendapatkan pendampingan, sahabat semua mendapatkan sebuah, mudah-mudahan mendapatkan sebuah kenyamanan dalam artian apa ya? Teman-teman nggak sendirian kok ngalamin itu semua gitu. Ngalamin sampahnya bau nggak sendirian. Beratungnya banyak, ya saya juga ngalamin gitu. Mas ini kok begini? Ya saya juga dulu begitu. Wah, apa suami saya protes? Iya dulu juga keluarga di sekitar saya protes, ini kok sampah bau banget sih gitu. Saya ngalamin itu semua, teman-teman. Nah, karena itu saya mengajak, yuk teman-teman silakan kita memulai proses compostingnya. Dan saya lagi, yang berat itu bukan ketika menjalaninya. Yang berat itu ketika berpikir, nanti gimana ya composting? Nanti kalau bau gimana? Kalau ada belatung gimana? Jadi, teman-teman, sekali lagi pelatihan ini saya hadirkan karena saya punya impian, karena saya punya bayangan bahwa Indonesia ini sebagai negara agraris, negara punya 2 musim, negara yang lautnya luas, negara yang nanam apa aja tumbuh, negara yang sinar mataharinya sepanjang tahun. Kalau kita bisa menjadi warga yang mau memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita, wah, bayangkan teman-teman, betapa banyak manfaat yang bisa terhadirkan, betapa peradaban itu bisa melompat menurut saya. Karena di dalam composting ini ada perenungan, ada pengorbanan, ada sebuah tujuan yang lebih besar sehingga kita mau melakukan ini. Ini bukan hanya sekedar ngurusin sampah, tapi ini bagian dari menjaga bumi tempat tinggal kita. Yang ya katakanlah kita umurnya berapa sih? Kalau dikasih sampai 100 tahun aja kan rezeki banget gitu. Tapi kan pengennya 100 tahun sehat gitu ya. Katakanlah umur kita 60, 70 tahun, 80 tahun. Itu sedikit banget teman-teman, hanya sebentar banget kita di bumi ini. Masa kita kemudian mau mewarisi bumi yang penuh sampah ke anak cucu kita? Kita bisa memulai, kalau katakanlah saat ini polanya yang terjadi adalah pola penumpukan dan penimbunan sampah. Yuk kita putus dari kita gitu. Kita putus dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari memilah sampah rumah tangga kita dengan cara apa? Punya 2 tempat sampah dulu. Lalu kemudian kita pikirkan cara compostingnya. Caranya gimana? Silakan googling teman-teman. Banyak sekali cara-cara composting di internet berlimpah. Banyak teman-teman saya yang sudah juga men-sharekan cara composting. Tapi kalau teman-teman mau saya bantu untuk kemudian bisa menjalani tahapan demi tahapannya sampai teman-teman memahami, oh ini tuh composting, oh ini manfaatnya, oh akhirnya saya dapat pupuk cair, oh akhirnya saya bisa nanam, wih ternyata kita bisa makan dari sampah kita sendiri, sampai teman-teman bisa merasakan level itu, maka yuk silahkan ikuti pelatihan composting online ini dan kita bersama-sama memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Tujuannya apa? Ya, saya suka sama analoginya Mbak Wilda yang bilang bahwa ibaratnya kalau kita punya rumah, terus ya rumah kos deh, ada 10 orang, tapi ada 1 orang nih yang tiap hari rajin bersih-bersih. Dia nyapu, dia nggak disuruh, nggak ada piket, nggak, tapi dia rajin bersih-bersih, dia mengurusi taman, dia nyiram dan sebagainya, dia menjaga kebersihan dan keasrian tempat kos kita. Kira-kira kita sebagai bapak dan ibu kos akan memberikan tanggapan apa buat teman-teman yang seperti itu? Pasti kita akan memberikan perhatian lebih. Ibaratnya kita punya kelebihan rezeki, pasti kita akan kasih ke dia dulu gitu. Karena apa? Dia menjaga kebersihan tempat tinggalnya, tempat tinggal kita. Nah, kita sampai di bumi ini
atas anugerah yang maha kuasa. Terus kalau kita menjaga kebersihannya dengan cara mulai memilah dan mengolah sampah, kira-kira yang punya rezeki luar biasa ini masa tidak mau memberikan kebaikan yang besar juga buat kita yang mau menjaga buminya ini. Begitu sih teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya sore hari ini bisa bermanfaat. Eh, sudah mau, udah 50 menit nggak kerasa. Saya coba sapa dulu ya teman-teman yang hadir di Instagram. Kalau yang di Facebook bisa kelihatan nggak ya? Coba saya lihat. Teman-teman yang di Facebook bisa kelihatan nggak yang ikut nonton? Ada 10 nih. Ada Kak Dires, Kak Ketut, Kak Nur Hasan, Kak Suminar, Kak Riandita, Muhammad Hifni, Kak Ina, Ramatika Inalamalang, Kak Lisa Leksono, Kak Lena, sama Kak Rere. Ya, itu yang di Facebook yang hadir. Kalau yang di Instagram ada Kak Musafi Abdillah, Kak Mami Marcel, Kak ada Adinda beneran nih. Cie. Ada Kak Yuriskia, Kak Babi Ancas, Kak Harunia, Adi Samuel, Kak Situmorang, Kak Auriko, Kak Eva Tomayahu, ada Kak Wulan nih. Ada Kak Ayua, ada Kak Antariardianti. Ada Mas Boni nih. Gimana Bro Bon? Sehat-sehat? Ada Kak Ibnu, ada Bang Dodi. Apa kabar Bang? Ada Kak Marlia, ada Kak Rina Cung, ada Kak Rika, Kak Andi Roh, Kak Pambayun, Kak Ibrah Nur. Bro Amos tuh. Nih bro, silakan dijemput. Komposternya sudah jadi, silakan. Terus ada Kak Mas Fajar, ada Kak Putri, tetangga nih. Ada Kak Antari, ada Kak Fitri, Kak Mami, Kak Babi Ances. Ya, betul Kak Antari, yang berat itu memang mulainya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Fajar. Butuh area minimal berapa luas Mas untuk pengolahan sampah? Kalau segini berapa ya Mas? Betul-betul segini aja sebetulnya buat ngolah sampah. Namun kan memang ada itunya, ada apa ya? Ada katakanlah ketika kita panen, ketika kita kemudian mengangin-angin sampah yang kita panen dari situ, ya sebetulnya seberapapun lahan yang teman-teman punya bisa kok melakukan composting. Ada metode compost pot, ada asal teman-teman mau memulai, sudut manapun bisa dilakukan. Aroma bau belatung itu bisa kita carikan solusinya untuk kemudian teman-teman bisa melakukan composting. Jadi butuh area berapa? Menurut saya bukan areanya, tapi teman-teman sudah mau belum melakukan composting. Kalau mau, maka area di rumah teman-teman bisa menjadi tempat composting. Gitu Mas Ajar. Ini ada komen juga nih di Facebook. Wih, serius, di kelurahan sudah menjalankan proses composting. Ya, aturannya begitu yang saya dengar Kak Laura. Jadi coba deh ditanya ke kelurahan masing-masing ada nggak alatnya gitu. Karena di kelurahan saya waktu itu ada alatnya, cuma ya nggak jalan gitu. Di batalion juga dapat hibah alat seperti itu, tapi nggak jalan. Akhirnya kuncinya di mana? Kuncinya ada di edukasi. Di kemudian bagaimana kita paham bagaimana sifat sampah, bagaimana karakternya, dan bagaimana cara mengolahnya. Begitu sudah paham, mau dapat alat segede apapun, kita sudah paham gitu. Atau kemudian malah teman-teman katakanlah tinggal di tempat yang lahannya lebih luas. Kak Lena misalnya yang di Facebook nih yang tadi sempat nonton, punya lahan terus nanam kangkung apa segala macam. Oke, tinggal kemudian alokasikan sebuah sudut untuk kemudian melakukan composting di situ. Sampah rumah tangganya dicacah, dikasih mol, kasih penggembur sedikit, masukkan langsung kubur. Pengalaman saya kan dengan proses pemberian mol itu dalam waktu 10 hari sudah jadi kayak tanah lagi. Keren kan? Sampah kita itu keren banget. Namun sekali lagi yang penting adalah di sini edukasinya. Karena saya pernah lihat teman-teman. Waktu itu saya dalam perjalanan bersama teman-teman dari Bakti Nusantara ke Segeram. Segeram itu di Natuna. Jadi ada sebuah kota atau sebuah desa yang diyakini dulu orang Natuna itu kalau pertama kalinya nyampe ke Segeram dulu gitu. Cuma karena kemudian teman-teman mereka berkembang lebih banyak ke Ranai, lebih banyak ke kotanya gitu. Sehingga kemudian di Segeram ini jadi tertinggal gitu. Nah, kita kemudian kemarin ke sana membangun SMP. Nah, saya melihat kan ya namanya juga masih desa ya, berarti kan lahannya luas banget. Saya tuh kalau ngeliat lahan luas gemes gitu dalam artian ini bisa buat composting nih, wah ini bisa buat nanam nih.
otak urban farming saya berjalan gitu. Dan kemudian ketika saya lihat ada anak kecil minum dari gelas aqua, terus kemudian dia lempar gitu. Oke, berarti ini bukan soal ketersediaan lahan. Ini adalah soal mindset yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil, atau mungkin value masyarakat yang berkembang di sana, bagaimana cara mereka memperlakukan sampahnya. Jadi ini bukan soal fasilitas menurut saya, karena fasilitas itu cara, teknik. 95%-nya ada di sini, ada di mindset. Begitu kita tahu kita mau melakukan apa, tahu tujuannya, tahu kenapa kita melakukan composting, bahwa ini bukan hanya buat diri kita sendiri tapi buat lingkungan kita akan cari caranya. Nah, composting online ini, pelatihan composting online ini adalah salah satu caranya. Siapa tahu teman-teman butuh pendampingan secara intensif, yuk saya temenin prosesnya melalui mendaftar di bit.ly /pelatihan composting online ini. Siapa tahu ya ilmunya sih sudah banyak kok, tapi siapa tahu apa yang saya sampaikan membuat Anda, aha, ini nih ternyata missing link saya ternyata ada di sini. Seperti apa kemarin? Beberapa sharingnya ada kok di channel YouTube saya, misalnya Kak Widya yang kemudian kenapa bau ya? Oh, ternyata ada penggemburnya yang kemudian kurang gitu ya. Nah, oke, ternyata begitu penggemburnya dilengkapi, jadi lebih nyaman lagi melakukan proses compostingnya. Sesimpel itu teman-teman. Oke, terima kasih sahabat semua, sudah mau 1 jam. Terima kasih sudah ikut mendengarkan ngobrol-ngobrol sore urban farming episode ke-10 ini, baik yang di Instagram, di IGTV, di Facebook melalui StreamYard, di YouTube mendengarkan rekaman podcastnya ini juga ada di Spotify, di Anchor FM. Terima kasih sudah ikut hadir. Silahkan teman-teman boleh follow akun-akun media sosial saya di Instagram di Wahyu Andito, di Facebook ada di Wahyu Andito juga, di YouTube saya juga ada di Rumah Hijau Net. Silahkan boleh subscribe di sana untuk kemudian mendapatkan update-update terbaru seputar kegiatan urban farming dan composting yang saya lakukan. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu dukungan teman-teman terhadap channel-channel saya ini membuat gaung untuk kemudian kita menjadi bagian dari alam semesta ini dalam hal yang positif. Karena kan ya para, katakanlah maaf ya, perusak lingkungan juga bagian dari alam semesta. Cuma ya kemudian kan efeknya ya ketika kemudian buminya bergejolak karena ngulet gitu misalnya, ya terus kita kaget ya misalnya, ya diterima gitu. Kalau saya sih memilih, saya ingin berada sebagai bagian yang membantu proses urban farming ini atau proses pemulihan bumi ini. Saya ingin berada di sisi itu. Terima kasih teman-teman. Wih, Instagram sudah mau habis nih. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua di Instagram. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing ngobrol sore urban farming yang selanjutnya. Terima kasih, bye. Ada Kak Fajar. Masih Kak Fajar. Ditunggu panen-panen selanjutnya buat teman-teman di StreamYard. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih.